80 tahun yang lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Indonesia mempunyai perselisihan dengan Jepang. Perselisihan itu terjadi untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri untuk perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kedua negara tersebut sudah membaik dan dinyatakan telah selesai. Namun, di setiap negara pastinya ada budaya yang memiliki identitas masing-masing yang dapat dikembangkan dan dilestarikan. Indonesia dan Jepang merupakan suatu negara yang sangat jauh berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi bahasa, budaya, serta tingkah laku masyarakatnya setiap hari. Untuk memperjelas, berikut merupakan contoh singkat perbedaan dan persamaan antar kedua budaya tersebut. Budaya jalan kaki. Di Jepang, jika keluar rumah, selalu jalan kaki, dan jalannya pun super cepat. Sekalipun tempat tujuannya dekat, orang Jepang selalu jalan kaki tanpa menggunakan kendaraan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan dalam perjalanan. Hal itu justru berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, kemana-mana harus memakai kendaraan. Sekarang, jarang orang Indonesia yang jalan kaki. Sekalipun ke tempat tujuan terdekat, mereka tetap menggunakan kendaraan. Budaya buang sampah. Di Jepang, sampah dibuang sesuai dengan jenisnya. Sedangkan di Indonesia, biar kata ada tulisan organik dan anorganik, tetap saja dibuang seenaknya. Budaya transportasi massal. Di Jepang, transportasi massal adalah dunia favorit bagi masyarakat Jepang. Selain murah, transportasi di Jepang juga merupakan fasilitas yang bagus dan nyaman, sehingga tidak heran lagi melihat orang-orangnya yang membaca buku, mendengarkan musik, atau membaca majalah. Di Indonesia, transportasi pribadi adalah transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak buruk bagi lalu lintas di Indonesia. Ketika menaiki kendaraan umum, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan makan, ngobrol, ngegosip, ketawa cekikikan, ngelamun, dan tidur. Budaya tepat waktu. Di Jepang, budaya tepat waktu adalah budaya yang mereka lakukan. Terlebih lagi, jika membuat janji dengan seseorang. Di Jepang, jika membuat janji dengan orang lain, atau sekalipun itu dengan teman, selalu datang paling awal sebelum waktunya. Dan di Indonesia, tanpa disadari, budaya tidak tepat waktu sudah menjadi budaya. Contohnya saja, banyak orang-orang yang selalu terlambat ketika ia sudah membuat janji. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Indonesia. Gerak isyarat untuk memanggil seseorang. Untuk memanggil seseorang, masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia memiliki gerakan yang sama. Gerak isyarat untuk menyatakan perpisahan. Kali ini kembali dengan saya Jepanya dan juga kita kedatangan dua bintang tamu yaitu dari sastra Jepang dan juga sastra Indonesia. Boleh kali ya kita perkenalan dulu? Boleh.
Ohayo gozaimasu, hajime mashite, watashi wa Ika desu. Hai, perkenalkan nama saya Fadil Kanalis. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan juga persamaan bahasa Jepang dan Indonesia. Enaknya gimana nih ya buat ngebahas perbedaan dan persamaan bahasa Jepang? Gimana kalau kita kuis aja? Setuju sih? Boleh. Itu bagus. Ayo kita mulai! Mulai pertanyaan pertama, sebutkan 5 persamaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Boleh aku dulu yang jawab, Pak? Boleh, silakan. Jadi saya akan menyebutkan 5 persamaan kata dalam bahasa Indonesia yang ada juga di dalam bahasa Jepang. Pertama itu ada kami. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kalau kami ini satu kumpulan seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya dalam bahasa Jepang, kami itu bermakna Tuhan. Penggunaannya itu seperti kami sama. Nah, yang kedua itu ada kita. Kalau kita itu kan hampir sama seperti kami gitu, seperti kumpulan juga. Tetapi dalam bahasa Jepang diartikan itu utara. Lalu yang ketiga ada kira-kira. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kira-kira itu kan seperti mungkin gitu atau berandai-andai gitu. Sedangkan dalam bahasa Jepang kira-kira itu bisa diartikan seperti percaya dan juga bisa cantik. Misalnya suatu perumpamaan dia itu cantik, bercahaya seperti itu. Nah, untuk yang dua terakhir itu sekalian edukasi juga nih buat teman-teman yang ada di rumah, yaitu biar kalian nanti kalau misalkan di Jepang nggak salah ngomong gitu. Karena yang keempat itu ada katanya itu cincin. Cincin kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia bermakna perhiasan yang melekat di lengan. Sedangkan dalam bahasa Jepang cincin itu berarti alat kelamin laki-laki. Jadi makanya kalian harus hati-hati ya menggunakan bahasa Indonesia di Jepang. Yang terakhir ada mangkok. Nah, mangkok ini tuh bermakna alat kelamin perempuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mangkok itu kan berarti tempat yang untuk makan gitu ya, seperti itu. Makanya untuk kalian jika nanti pergi ke Jepang, hati-hati dalam menggunakan bahasa Indonesia karena ada yang sama juga gitu, Kak. Terima kasih Kak Fadli untuk jawabannya, sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan 5 perbedaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam bahasa Jepang, kata selamat pagi diucapkan dengan Ohayo gozaimasu. Yang kedua, kata selamat makan diucapkan dengan Hadakimasu. Yang ketiga, dalam bahasa Jepang, terima kasih diucapkan dengan Arigatou gozaimasu. Yang keempat, kata dalam bahasa Jepang, kata maaf diucapkan dengan sumimasen. Nah, yang terakhir, kata sampai jumpa dalam bahasa Jepang diucapkan dengan jamatane. Berbeda bukan teman-teman antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Gitu. Wah, ternyata banyak ya persamaan dan juga perbedaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Terima kasih buat Kakak Ika dan juga Kakak Fadli buat pembahasannya pada hari ini, sangat-sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang bahasa Jepang dan Indonesia. Buat teman-teman semua juga, ini bakalan jadi referensi kalian buat nanti. Sekian dari kita. Sampai jumpa. Jembatan nih. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Jepangnya dan juga kedua rekan saya dari Sastra Jepang dan juga Sastra Indonesia. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman juga di rumah akan lebih mengenal kakak-kakak kalian. Boleh diceritakan? Pakai bahasa Jepang apa bahasa Indonesia nih, Kak? Pakai bahasa Jepang dong Kak. Oke. Konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Ika desu. Hai, perkenalkan nama saya Fadil Kanalis dari Sastra Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perbedaan dan juga persamaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Nah, siapa nih yang pertama membahas? Aku dulu deh, Kak. Boleh dipisahkan? Melanjutkan materi yang sudah dibahas kemarin. Untuk persamaan bahasa itu ada 2 jenis gitu. Yang pertama itu ada homonim dan juga homofon. Nah, untuk homonim itu pelafalannya itu sama dan ejanya sama, tapi maknanya berbeda. Lalu untuk homofon, pelafalannya sama, tapi ejaan dan juga maknanya berbeda. Nah, untuk contoh dari homonim itu, yang pertama ada debu. Debu dalam bahasa Jepang itu memiliki makna gemuk, sedangkan dalam bahasa Indonesia debu itu memiliki makna butiran atau yang serpihan partikel seperti itu. Lalu yang keduanya itu ada buta. Buta dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna orang yang tidak bisa melihat, sedangkan dalam bahasa Jepang
Buta itu memiliki makna hewan babi. Lalu yang ketiga itu ada kiri. Kiri dalam bahasa Jepang memiliki makna kabut, sedangkan dalam bahasa Indonesia kiri itu memiliki makna arah yang berlawan dari arah kanan. Nah, untuk contoh dari homopon sendiri itu ada basho dan juga baso. Nah, baso itu dalam bahasa Jepang memiliki makna tempat, dan pelafalannya itu baso, hampir sama dengan baso, tetapi ejaannya itu berbeda, BASHO. Nah, lalu yang untuk baso dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna bola daging, dan untuk ejaannya sendiri itu BASHO. Nah, untuk yang kedua itu ada banshi dan juga banci. Untuk banshi dalam bahasa Jepang itu pelafalannya itu banshi gitu, hampir sama dengan banshi dalam bahasa Indonesia, tetapi ejaannya itu BANCHI. Untuk maknanya sendiri, banshi dalam bahasa Jepang itu alamat. Nah, untuk banshi dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna Maria. Pelafalan juga hampir sama dengan banshi yang ada di bahasa Jepang, tetapi maknanya ejaannya itu BANCI. Seperti itu. Nah, menarik ya tadi pembahasannya. Aku mau nanya nih sama Kak Padli, apakah ada kesamaan pelafalan kata bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dan memiliki makna yang sama? Untuk kata yang sama dan juga pelafalan yang sama lalu maknanya juga sama itu, setahu saya itu yang sama, yang benar-benar sama itu nggak ada gitu Kak. Tapi ada sih satu kata yang hampir sama tapi ejaannya juga beda gitu, yaitu nama dan juga namain. Nama itu kan dalam bahasa Indonesia memiliki arti ya nama gitu, nama kita. Nah, dalam bahasa Jepang juga sama, nama yang juga itu artinya nama, tapi kan ejaannya juga berbeda gitu. MA, ditambah E di belakangnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ditambahkan E. Baik, seperti itu ya. Iya. Cuma perbedaannya itu ada huruf E-nya aja di belakang. Iya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia yang akan dibahas oleh Kak Ika. Baik, terima kasih untuk waktunya, kajiannya. Seperti yang saya tadi perkenalkan diri, terdapat bahasa Jepang konnichiwa yang artinya yaitu selamat siang. Nah, sedangkan selamat sore dan selamat malam itu sama bahasa Jepangnya yaitu konbanwa, tapi artinya berbeda. Nah, mudah bukan mengingat selamat sore dan selamat malam? Bahasa Jepangnya sama, yaitu konbanwa, tetapi maknanya berbeda, selamat sore dan selamat malam. Selanjutnya aku pengen diskusi perbedaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia melalui ini dialog. Boleh ya? Boleh dong. Aku pengen nanti aku taranin dulu, nanti Kak Zevanya boleh ikutin aku. Oke. Sedikit ada dialog gitu ya. Nah, yang mudah-mudah dulu nih ya Kak. Boleh. Ogenki desu ka itu artinya apa kabar gitu. Nah, bisa dijawab semakin Kak Zevanya. Hai, genki desu artinya hai, ya saya kabar baik gitu. Jadi nanti aku bilang ogenki desu ka, Kak Zevanya bisa menjawab hai, genki desu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ogenki desu ka? Hai, genki desu. Nah, bisa Kak Zevanya menambahkan anata. Anata itu artinya gimana dengan kamu? Nah, bisa. Aku coba lagi ya. Ogenki desu ka? Hai, genki desu. Anata? Hai, genki desu. Nah, begitu. Wah, Kak Zevanya langsung bisa. Keren. Nah, teman-teman, ternyata nggak sesulit itu loh belajar bahasa Jepang, karena ternyata bahasa Jepang itu menarik dan juga mudah dipelajari. Benar nggak? Betul. Terima kasih kepada Kak Ika dan juga kepada Kak Padli untuk pembahasannya pada hari ini. Selain mendapatkan ilmu baru dan pembahasan baru, saya juga bisa belajar bahasa Jepang dengan mudah di pembahasan kali ini. Dan semangat juga buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Terima kasih udah nonton video ini. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa! Dari perbedaan-perbedaan tersebut, apabila ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, hal-hal yang mungkin terjadi adalah adanya kesalahpahaman dengan salah penilaian terhadap lawan bicara, salah penangkapan pesan, terjadi saling tidak menghormati, serta munculnya perasaan
kesepian, ketakutan, risih, bingung, marah, rasa saling tidak percaya, dan perasaan lain yang negatif. Efeknya bisa fatal apabila hal itu berhubungan dengan suatu bisnis atau hal yang besar. Ini hanya sedikit dari banyaknya perbedaan dan persamaan antara budaya Indonesia dan Jepang. Perbedaan dan persamaan antara kedua budaya ini sebagai pandangan pembelajaran dan contoh untuk bangsa kita agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan pembahasan tentang budaya dan juga bahasa tentang Jepang dan Indonesia? Jangan lupa